Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Para hadirin, teman-teman semuanya yang telah mengikuti kajian ini, mari kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga dengan kesehatan yang telah Allah berikan ini kita bisa mengikuti dan bergabung dengan kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqomah dan konsisten dalam mencari kebaikan sebanyak mungkin, dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesuatu yang paling bermanfaat untuk kehidupan seseorang setelah kematiannya adalah hanya melakukan ketaatan, belajar ilmu agama, melakukan berbagai ketaatan dan ibadah-ibadah yang lain. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi harta, anak, keturunan dan yang lainnya itu semuanya tidak bisa memberikan manfaat bagi diri seseorang nanti kecuali orang yang memang datang dalam keadaan terdapat sebuah ketakwaan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa mengikuti dan bisa bergabung kembali dalam kegiatan pengajian hari Sabtu dan juga hari Ahad. Mari kita awali kajian di pagi hari ini, di sesi pertama ini, dengan sama-sama menyiapkan ikhlas semata-mata hanya mencari pahala, ridha serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita berharap dengan barokahnya majelis ilmu ini, barangkali ada saudara kita, teman kita yang lagi sakit atau ditimpa musibah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diangkat kesedihannya atau kesulitannya segera dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah kita akan membahas serta melanjutkan tentang maksiat tangan, tentang maksiat tangan. Pembahasan terakhir satu minggu yang lalu adalah mengenai hukum menggambar sesuatu yang memiliki roh. Dan itu sudah dibahas. Insya Allah nanti sekarang akan langsung bahas, yaitu masalah tidak membayar zakat. Tidak bayar zakat. Silakan yang ada kitab di rumah diperhatikan tentang masalah maksiat tangan. Qala al-muallif rahimahullah wa man'uz zakati wa man'uz zakati aw ba'dihha ba'da al-wujubi wat tamakkuni. Termasuk maksiat tangan adalah tidak membayar zakat seluruhnya, tidak bayar zakat seluruhnya. Aw ba'dihha, atau
membayar sebagian dan tidak membayar sebagian. Ya, jadi termasuk maksiat tangan ketika seseorang memiliki harta di mana telah masuk atau tiba waktu untuk mengeluarkan zakat. Telah tiba waktu di mana diwajibkan untuk menunaikan zakat, membayarkan zakat. Ini termasuk perbuatan maksiat tangan. Baik masuk kategori maksiat tangan, baik tidak bayar seluruhnya atau hanya bayar sebagian, sama-sama tergolong orang yang terjatuh ke dalam maksiat tangan. Ya, jadi orang yang tidak membayar zakat seluruhnya maksiat. Begitu juga dengan orang yang hanya bayar sebagian tapi tidak bayar seluruhnya, hanya bayar sebagian. Ya, misalnya ada orang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari kambingnya karena sudah memiliki kambing 121 ekor. Itu kan biasanya diwajibkan untuk mengeluarkan 2 ekor kambing. Tapi dia apa? Dia hanya ngasih 1. Dia hanya bayar 1 kambing. Itu apa namanya? Bayar sebagian tapi tidak bayar sebagian. Atau sama sekali tidak bayar. Ada orang punya kambing 121, sama sekali tidak mengeluarkan zakatnya, padahal sudah masuk atau tiba waktu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Karena dalam masalah zakat itu ada yang jenis harta harus berlalu 1 tahun, ada yang tidak perlu. Itu detailnya, perinciannya sudah lewat di dalam masalah bab zakat. Ya, jadi haram dan termasuk maksiat tangan ketika seseorang tidak bayar zakat, tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakat. Ini termasuk maksiat tangan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat kalian. Jadi tidak membayar zakat termasuk maksiat. Tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakat, padahal sudah tiba waktu untuk mengeluarkan, maka orang tersebut yang tidak bayar terjatuh ke dalam maksiat tangan, terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam maksiat tangan. Bahkan dalam sebuah hadis juga Rasulullah menyatakan tentang kewajiban zakat. Apa kata Rasulullah? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi Islam itu dibangun atas 5 pilar. Bersaksi bahwa yang pertama bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat serta menunaikan atau membayar zakat. Jadi orang yang memiliki harta dan termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, hendaknya ya belajar berapa yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada siapa. Itulah orang yang benar-benar kelak di akhirat ingin mendapatkan keselamatan. Ketika memiliki harta yang melimpah, harus belajar. Jangan-jangan harta yang dimiliki termasuk harta yang diwajibkan untuk dizakati. Karena tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Tidak semua harta yang dimiliki oleh seseorang dikeluarkan zakatnya. Misalkan ada orang mengembala ayam, sampai jumlah ayamnya 1000 ayam misalnya. Bukan berdagang ayam, ya lain nanti kalau antara dagang dengan memelihara atau mengembala. Itu bukan termasuk harta yang dikeluarkan zakatnya. Ayam, karena bukan termasuk al-an'am, bukan termasuk jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakat. Karena jenis binatang yang hanya dikeluarkan zakatnya
yaitu berupa 3 jenis, yaitu sapi, kambing, dan unta. Berarti kalau berupa ayam atau burung misalkan, nggak ada kewajiban. Kecuali ada unsur karena diperdagangkan, lain lagi. Ya, lain lagi. Atau punya kebun, ya, atau punya kebun mangga sampai 3 hektar. 3 hektar luas tanahnya, luas kebunnya. Tetapi tahu kita kalau yang namanya pohon mangga itu bukan termasuk buah-buahan yang dikeluarkan zakatnya, karena memang jenis buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya berupa anggur dan juga kurma. Maka tidak ada kewajiban. Makanya ketika orang memiliki harta, hendaklah dia memperhatikan harta yang dia miliki apakah termasuk harta yang wajib dizakatin atau bukan. Kalau termasuk yang wajib dizakatin, ya harus tahu berapa persen dan kapan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Harus belajar. Hanya saja kita ini sekarang sudah sampai pada zaman di mana banyak orang yang memiliki harta tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Harta yang memang diwajibkan untuk dizakatin maksudnya. Kebanyakan orang-orang sekarang terutama para pedagang, karena memang pedagang itu hakikatnya kan ada kewajiban untuk zakat. Harta yang diperdagangkan itu termasuk harta yang wajib dizakati. Jadi kalau seandainya orang-orang yang berdagang itu rata-rata dari mereka adalah memenuhi kewajibannya, yaitu mengeluarkan zakatnya, lalu diberikan kepada orang yang berhak menerima, orang fakir, orang miskin, maka insya Allah tidak akan banyak orang yang tidak berkecukupan. Ya, jadi seandainya orang-orang yang memang harta mereka dizakati dan diberikan kepada yang berhak, kepada orang yang fakir, kepada orang yang miskin, maka insya Allah tidak akan banyak orang yang miskin atau orang yang fakir. Artinya pasti mereka tercukupi kebutuhan. Tapi kebanyakan orang-orang di zaman sekarang ketika mereka sudah memiliki harta yang melimpah dan meluas, justru mereka tidak mengeluarkan. Atau hanya bersedekah saja. Bersedekah dengan zakat berbeda. Bersedekah itu hukumnya sunnah bersedekah. Tapi kalau zakat itu yang hukumnya wajib. Jadi orang itu sebagian orang hanya cukup bersedekah. Padahal itu ada ketentuan lain. Kalau memang hartanya diwajibkan untuk dizakatin, lalu tidak dizakatin, sama sekali tidak dizakatin, atau hanya dizakatin sebagian, dikeluarkan zakatnya sebagian, maka ini termasuk maksiat tangan. Kapan tidak bayar zakat itu terhitung maksiat tangan? Ba'dal wujub, setelah waktu wajib. Artinya setelah waktu wajib. Setelah masuk waktu wajib. Karena ada sebagian harta yang harus berlalu 1 tahun baru diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Seperti sapi katakan. Sapi itu kan nesopnya sebanyak 30, nesop pertama. Nesop pertama 30. Diwajibkan untuk mengeluarkan zakat daripada sapi itu 30, itu ketika dari sempurnanya kepemilikan, yaitu 30, berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun. Jadi kalau seandainya sekarang saya mengembala sapi dengan modal hanya 5 ekor. 5 ekor. Kemudian 1 tahun kemudian sapi saya berkembang menjadi 30 ekor. Dihitungnya mulai 1 tahun itu dari kapan? Apakah dari sejak memiliki 5 ekor atau ketika 30? Yaitu dihitung dari 30. Bukan dari pertama kali saya memiliki 5 ekor. Kenapa? Karena belum sempurna 1 nisab. Jadi
mencapai 1 nisab dulu yaitu 30, baru berlalu 1 tahun. Jadi yang dimaksud dengan termasuk masa tangan karena tidak bayar zakat kalau sudah masuk waktu wajib. Kalau sudah masuk waktu wajib. Kalau belum masuk waktu wajib, belum ada kewajiban. Wattamakkuni, dan juga mampu untuk membayarnya tanpa ada uzur syar'i. Mampu. Jadi setelah masuk waktu wajib dan juga mampu untuk membayarnya, menunaikan zakat tersebut tanpa ada uzur syar'i. Kemudian termasuk maksiat tangan berikutnya adalah wa ikhraju ma la yujzi'u, mengeluarkan sesuatu yang tidak mencukupi sebagai zakat yang wajib baginya. Wa ikhraju ma la yujzi', mengeluarkan sesuatu yang tidak mencukupi sebagai zakat wajib baginya. Saya langsung ke contoh ya. Saya langsung ke emas misalnya. Kemudian dia malah mengeluarkan uang kertas, bukan emas. Nah, ini termasuk apa? Termasuk maksiat tangan juga. Jadi termasuk maksiat tangan adalah mengeluarkan sesuatu yang tidak mencukupi sebagai zakat yang wajib. Seseorang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat berupa emas, tapi malah mengeluarkan berupa uang kertas. Nah, ini tidak mencukupi. Dan juga seperti ada orang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat berupa unta, tapi justru dia mengeluarkan apa berupa kambing misalnya. Nah, ini tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi. Jadi harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Kayak orang zakat fitrah. Itu kan 1 sok dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kurang 1 sok tidak mencukupi. Tidak mencukupi, harus sampai pada batas di mana itu bisa mencukupi sebagai zakat fitrah. Kemudian termasuk maksiat tangan berikutnya adalah au i'ta'uha man la yastahiquha, au i'ta'uha, atau memberikan atau menunaikan zakat atau menyerahkan, au i'ta'uha, atau memberikan zakat man la yastahiquha, kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Orang yang menyalurkan atau membayar zakatnya dan diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima sebagai zakat, maka orang tersebut terjatuh ke dalam maksiat tangan dan dia belum gugur kewajiban untuk membayar zakat, baik berupa zakat badan ataupun zakat harta, baik berupa zakat harta ataupun zakat fitrah. Kalau disalurkan dan diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, maka selain orang tersebut terkena dosa maksiat tangan, juga apa? Dia belum gugur kewajiban. Belum gugur kewajiban untuk membayar zakat. Karenanya orang yang ingin menunaikan dan ingin menyalurkan zakatnya, hendaknya dia memperhatikan diserahkan kepada siapa, diberikan dan disalurkan kepada siapa. Jangan hanya sebatas dan menilai orang yang mau diberi berupa janda. Jangan. Kalau orang berupa janda tapi dia orang yang ghani, tercukupi kebutuhannya, bukan orang miskin, bukan orang fakir, dan justru tidak sah. Zakatnya belum gugur kewajiban. Itu memperhatikan hal semacam ini. Semerta-merta ataupun zakat badan diberikan kepada orang yang statusnya dirinya sendiri belum tahu apakah fakir, apakah berhak menerima zakatnya.
Karenanya dulu ada dua lelaki datang kepada Rasulullah, mereka bertanya tentang zakat. Bertanya tentang zakat. Dua lelaki itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innaha la tahillu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawiyyin. Sesungguhnya zakat itu tidak halal, tidak berhak diberikan kepada orang yang ghani, orang yang tercukupi kebutuhannya dari harta yang ia miliki. Wala lidhi mirratin sawiyin, dan juga tidak halal bagi orang yang memiliki fisik yang mampu seandainya bekerja. Sawi, wala lidhi mirratin sawiyi artinya apa? Tamul khilqah, artinya secara fisik untuk bekerja. Orang yang semacam ini itu tidak berhak untuk diberikan zakat. Apa kata Rasulullah setelah itu? In syi'tuma a'taitukuma. Jadi kata Rasulullah, in syi'tuma a'taitukuma. Jika kamu berkenan, jika kamu mau, ya sudah saya kasih. Artinya tidak diambil dari harta zakat. Rasulullah ketika mengatakan in syi'tuma a'taitukuma, jika engkau berkenan, sudah saya akan kasih, saya akan beri kamu. Itu maksudnya apa? Bukan Rasulullah memberi dari harta zakat, tapi dari harta Rasulullah sendiri. Ini menunjukkan kalau harta zakat memang tidak berhak dan tidak boleh diberikan kepada orang yang ghani, yang bukan fakir, bukan miskin, orang yang memiliki menghasilkan bisa menutupi kebutuhan pokok. Seperti itu tidak boleh. Tidak boleh memberi, dan orang yang seperti tidak boleh menerima. Sebagian orang apa? Sebagian orang sudah ada kecukupan, memiliki kecukupan, tapi apa? Dia malah menerima zakat, lalu dimakan sendiri. Orang yang sudah tahu tentang hukum semacam ini, hendaknya benar-benar ya diamalkan. Karena sebagian orang sudah dianggap tokoh masyarakat. Sudah dianggap tokoh masyarakat dan sudah memiliki kecukupan. Tapi apa? Ketika ada orang memberikan zakat fitrah atau yang lainnya, dia tidak diserahkan lagi kepada orang lain, malah diambil sendiri. Padahal kalau memang dirinya sudah termasuk orang yang tercukupi, artinya bukan orang fakir, bukan orang miskin, sebenarnya nggak apa-apa juga diterima, tapi disalurkan kembali. Tapi dia bilang, tapi kan orang ketika menerima zakat kan harus ada syighah. Ada syighah. Jadi dia bilang, ya sudah, saya terima zakat kamu dan saya akan menyerahkan kembali kepada orang yang berhak. Saya akan berikan lagi dan saya salurkan lagi kepada mustahiqin, kepada orang yang berhak untuk menerima. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, inna unasan yatakhawwaduna fi ma lillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya umat manusia ada di antara mereka yang menggunakan hartanya tanpa hak. Menggunakan harta. Mentasurkan hartanya tidak dengan cara yang hak. Falahumun naru yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, bagi mereka pada hari kiamat berhak mendapatkan siksa, mendapatkan azab dalam neraka. Jadi apa namanya? Ya harus kita memperhatikan kepada siapakah kita menyalurkan zakat. Diberikan kepada siapa? Zakat fitrah ataupun zakat harta. Jangan sampai jatuh kepada tangan yang tidak berhak menerimanya. Tidak berhak untuk disalurkan zakat kepadanya. Karena apabila menyalurkan zakat
kepada yang tidak berhak, apa di sini? Termasuk maksiat tangan. Contoh orang yang tidak berhak seperti memberikan zakat untuk pembangunan masjid. Nah, ini orang yang memberikan dan menyalurkan zakatnya kepada panitia pembangunan masjid atau panitia pembangunan madrasah atau kepada panitia pembangunan rumah sakit, itu belum gugur kewajiban zakatnya dan haram bagi yang menerima. Dan belum gugur kewajiban zakatnya. Dan yang dimaksud dengan fi sabilillah dalam firman Allah, wa fi sabilillahi, itu bukan maksudnya adalah kulla amalin khairiyin. Bukan maksudnya setiap amal baik, bukan. Jadi kata-kata jadi ayat yang berbunyi wa fi sabilillahi itu bukan maknanya kulla amalin khairiyin, bukan. Tapi yang dimaksud dengan fi sabilillah dalam sebuah ayat itu adalah al-ghuzat al-mutatawwi'un, yaitu para relawan perang. Yaitu para relawan perang. Zakat itu kan diberikan kepada 8 golongan. Zakat itu hanya diberikan dan disalurkan kepada 8 golongan. Kepada selain yang 8 ini tidak boleh. Dan kalau orang tidak termasuk yang 8 ini tidak boleh menerimanya. Karena Allah jelas mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Hanya, jadi as-shadaqat zakat maksudnya. Jadi zakat itu hanya diberikan dan disalurkan kepada siapa? Lil fuqara, kepada orang-orang yang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal amilin, dan juga amil, para amil zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan juga orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, dan juga budak. Wal gharimin, dan juga al gharim, orang yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo. Itu juga dibantu untuk diberikan harta zakat supaya bisa melunasi hutangnya. Di al-gharim adalah al-madinun al-ajizuna 'anil wafa'i. Jadi orang-orang yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya padahal sudah jatuh tempo. Dan dia berhutang bukan untuk bermaksiat. Kalau orang berhutang untuk bermaksiat dan tidak mampu untuk membayar hutangnya, ini tidak dibantu dengan diberikan harta zakat. Karena urusan bermaksiat. Jadi al-gharim. Kemudian wa fi sabilillahi, dan juga yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Siapa itu fi sabilillah? Yaitu al-ghuzatu al-mutatawwi'un, yaitu para relawan perang. Mereka tidak digaji. Jadi mereka memang secara relawan. Mereka para pejuang perang itu sekalipun mereka kaya, mereka diberikan harta zakat untuk kebutuhan peperangan, diberikan. Nah, itu mereka berhak. Itu maksud daripada kata-kata fi sabilillah. Adalah al-ghuzatu al-mutatawwi'un. Bukan maksud daripada fi sabilillah adalah amal kebaikan. Bukan. Jadi ini sudah merupakan ijma' para ulama. Artinya tidak ada satupun di antara para ulama mujtahid yang menafsirkan fi sabilillah dengan makna setiap amal kebaikan, tidak ada. Bahkan Al-Imam Malik mengatakan begini. Subulullahi katsirah. Walakinnani la a'lamu khilafan fi anna al-murada bi sabilillahi hauna
al-ghazwu. Jadi kata Imam Malik, Imam Malik mengatakan subulullahi katsirah. Jalan fi sabilillah itu banyak, katsirah. Kebaikan di dalam jalan Allah itu banyak sekali. Walakinnani, akan tetapi saya tidak mengetahui adanya sebuah perbedaan bahwa yang dimaksud dengan fi sabilillah dalam ayat tadi, dalam ayat tersebut adalah al-ghazw, adalah berperang. Artinya tidak ada perbedaan dalam menafsirkan fi sabilillah dengan makna al-ghazw, tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada satupun yang memaknai bahwa maksud fi sabilillah adalah makna selain al-ghazw, berperang, tidak ada. Hanya saja ada sebagian dari ulama-ulama mazhab Abu Hanifah yang mereka mutaakhirin, yang kontemporer, yang bukan ahli mujtahid, bukan mujtahid. Ya, bukan mujtahid. Bukan termasuk ashabul wujuh dari kalangan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah setiap amal kebaikan. Dan perkataan mereka ini tidak boleh diambil. Kenapa? Karena menyalahi pendapatnya imamnya sendiri. Jadi di antara kalangan 4 mazhab tidak ada satupun yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah bermakna kullu amalin khairiyyin, setiap amal kebaikan. Sekalipun ada di antara ulama-ulama yang bermazhab Abu Hanifah yang dari kalangan mutaakhirin dan mereka statusnya bukan ashabul wujuh, orang-orang di bawah Imam Abu Hanifah, tidak termasuk. Maka pendapat mereka itu sekalipun alim, pendapat mereka itu tidak diambil, tidak boleh diambil. Kenapa? Karena menyalahi pendapatnya imamnya sendiri. Karena dari kalangan yang 4, baik Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, mereka sepakat bahwasanya tidak ada satupun yang memaknai bahwasanya fi sabilillah menunjukkan makna selain al-ghuzatu al-mutatawwi'un. Itu para relawan perang. Jadi zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah, harus benar-benar disalurkan kepada yang berhak. Harus benar-benar diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Karena jika tidak, maka zakat tersebut belum gugur kewajiban. Itu harus diperhatikan. Jangan diberikan untuk bangunan masjid, jangan diberikan untuk pembangunan madrasah, jangan diberikan untuk pembangunan rumah sakit atau kebaikan-kebaikan lainnya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya termasuk maksiat tangan adalah waman ul ajiri ujrotahu, tidak membayar upah orang yang disewa. Ya, para pekerja, para buruh pekerja. Jadi orang yang disewa untuk dipekerjakan. Jadi para karyawan yang sudah disewa untuk melakukan pekerjaan tertentu, jika tidak dibayar upahnya, gajinya yang berhak menerimanya, maka orang tersebut termasuk terjatuh ke dalam maksiat tangan. Misalkan ada orang menyewa orang lain untuk bangun rumahnya atau mengecat rumahnya atau jahit bajunya, atau pokoknya berbagai jasa untuk melakukan hal-hal tertentu, perbuatan tertentu. Kalau sampai tidak dibayar upahnya, tidak dibayar gajinya, ongkosnya, ini juga termasuk maksiat tangan. Misalkan ada orang minta dianterin, pakai mobil untuk dianterin ke tempat tertentu. Sampai di tempat kabur, nggak mau bayar. Ya, ini dosa.
harus diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam hadis qudsi, "Salathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Jadi ada 3 orang di mana pada hari kiamat 3 orang tersebut tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Siapa mereka? Rajulun a'tabiyal ahda tsumma ghadara, kata Rasulullah. Seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengkhianati. Seperti yang membangkang terhadap Sayyidina Ali. Mereka telah membaiat Sayyidina Ali kemudian membangkang. Keluar, tidak taat kepada sang khalifah. Justru memerangi Sayyidina Ali. Mereka telah mengkhianati Sayyidina Ali. Mereka pada awal mulanya berbaiat dengan Sayyidina Ali, lalu apa? Mengkhianati, justru memerangi Sayyidina Ali. Ini termasuk siapa? Orang yang kelak hari kiamat tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Kemudian yang berikutnya adalah wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Kemudian seseorang yang menjual budak. Orang yang menjual orang merdeka. Bukan budak ya. Seseorang yang menjual orang merdeka. Fa'akala thamanahu. Kemudian memakan uang dari harga tersebut. Harga dari harta tersebut. Yang boleh dijual itu kan budak. Kalau orang merdeka tidak boleh dijual. Jadi warajulun ba'hurran. Seseorang yang menjual orang merdeka, dijual lalu dimakan hartanya. Lalu dimakan harta hasil dari penjualan tersebut. Ini juga termasuk yang akan nanti pada hari kiamat tidak memiliki hujjah. Kemudian yang terakhir adalah wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ujrah wa lam yu'tihi ujrahu. Jadi seseorang yang menyewa orang lain untuk dipekerjakan dan orang tersebut yang disewa pun bekerja memenuhi permintaannya, tetapi dia tidak membayar upahnya, tidak memberikan ongkosnya, tidak membayar upahnya. Ini juga termasuk maksiat tangan. Jadi orang yang menyewa jasa orang lain untuk dipekerjakan, untuk menjadi karyawan, tapi tidak dibayar upahnya, tapi tidak diberikan ongkosnya, upahnya, maka orang tersebut yang tidak bayar tadi nanti pada hari kiamat la hujjalah, tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujjah. Artinya maksiat. Orang tersebut terjatuh ke dalam maksiat tangan. Dan di dalam sewa ini akad ijarah itu harus diperhatikan. Dalam semua keadaan yang namanya ongkos itu harus ditentukan. Harus ditentukan berapa. Kemudian disebutkan waktunya atau jenis pekerjaan yang mau dilakukan. Harus digandeng. Pekerjaan dengan ujrah atau pekerjaan dengan jenis pekerjaannya. Bukan dengan waktu. Misalkan ngecat rumah ongkosnya sekian, sehari sekian. Artinya sehari sekian ongkosnya. Harus disebutkan. Dalam hukum fikih begitu. Antara ujrah yaitu ongkos upah dengan waktunya, waktu untuk bekerja itu harus jelas. Atau upah dengan jenis pekerjaan. Apa? Jahit, ngecat itu namanya jenis pekerjaan. Atau ngangkut barang. Itu harus ditentukan. Jadi orang yang menyewa jasa orang lain untuk dipekerjakan hendaknya memperhatikan upahnya. Banyak para karyawan-karyawan itu
Justru apa? Di sebagian perusahaan-perusahaan mereka tidak dibayar. Mereka tidak dibayar. Dan mereka yang tidak bayar masuk ke hadis ini, hadis qudsi, bahwa mereka nanti pada hari kiamat tidak memiliki hujjah. Jadi harus diperhatikan ketika menjadikan seseorang untuk dipekerjakan, untuk menyewa jasa orang lain, ya harus dibayar upahnya, harus dibayar, harus diberikan. Juga kalau dari hukum bukan diukur dari segi hukum agama. Bagaimana posisinya kalau seandainya dia yang menjadi jasa menjadi buruh, menjadi karyawan dan tidak dibayar oleh bosnya. Orang yang tega tidak membayar upah para karyawan. Mereka kan tega, kenapa tidak bayar? Padahal mampu misalnya. Seandainya posisinya sekarang dibalik, dia adalah orang yang sangat membutuhkan sehingga dia menjadi karyawan, menjadi buruh, tapi tidak digaji. Kan menyakiti hati. Sangat-sangat sesuatu yang sangat menyedihkan. Dia kerja untuk menghidupi anak istrinya. Dia bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kerja 1 bulan, bahkan berbulan-bulan tidak diberikan gaji, tidak diberikan upah. Itu kan dari segi perikemanusiaan. Dalam segi hukum sehari-hari sudah ada unsur menyakiti orang lain. Karena memang dalam hukum agama pun tidak boleh seperti itu. Tidak boleh tidak bayar upah kepada para pekerja, orang yang disewa untuk dipekerjakan. Karenanya kalau di antara kita siapa tahu nanti ada rezeki menjadi orang yang sukses sampai punya karyawan yang banyak misalnya, harus diperhatikan. Kalau memang sudah waktunya untuk digaji, ya sudah dikasih gaji. Jangan sampai hanya dipekerjakan tapi berbulan-bulan hanya dijanjiin. Kan sebagian bos seperti itu. Dijanjiin bulan depan sampai keluar atau bahkan di PHK seperti itu. Kan kasihan. Kan bagaimana perasaannya? Sudah kerja habis-habisan, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tapi malah khianat, malah tidak dibayar. Itu tidak bakal ada keberkahannya rezekinya. Orang yang seperti itu tidak akan diberikan keberkahan. Kalaupun seandainya melimpahnya harta itu bukan pertanda baik. Bisa saja itu hanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Melimpahnya harta itu tidak dan menunjukkan bahwasannya itu pertanda baik. Bisa saja itu hanya cobaan yang seandainya orang sebagian diberikan harta semakin melimpah, malah semakin menjauh, malah justru hartanya digunakan untuk bermaksiat, itu bukan pertanda baik. Karenanya orang itu harus memperhatikan, harus apapun yang dilakukan harus disertai dan dibarengi dengan ilmu. Harus dibarengi dengan ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah waman ul muqtarri ma yasudduhu ay ma yasuddu hajatahu kaja'in utturra li ta'amin yadfa'u bi an-nafsil halaka. Maksiat tangan berikutnya adalah tidak memenuhi kebutuhan orang yang sedang dalam kondisi emergensi. Tidak memenuhi kebutuhan orang yang sedang dalam kondisi darurat. Jadi kalau ada seseorang menjumpai orang lain yang sedang dalam kondisi darurat, sangat kondisi membahayakan, lalu tidak ditolong, lalu tidak dibantu. Seperti orang dalam kondisi kelaparan.
yang sangat membutuhkan makanan untuk mencegah dari menolak kebinasaan dari dirinya. Maka ini wajib membantunya selagi mampu ya, selagi tidak ada uzur. Jadi kalau orang yang tidak membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan orang lain tersebut dalam kondisi darurat seperti membutuhkan makanan untuk mencegah kebinasaan dari dirinya, tidak dibantu, sudah sangat-sangat membutuhkan bantuan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minuman misalkan, untuk mencegah daripada kematian, hanya dibiarkan begitu saja. Orang yang hanya membiarkan itu terjatuh ke dalam maksiat. Orang tersebut terjatuh ke dalam maksiat. Jadi berkhidmah itu, membantu sesama muslim, sesama saudara, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Kita membantu orang lain, tidak menunggu orang lain itu dalam kondisi emergensi, bukan. Ini memang ada hukum tersendiri kalau tidak membantu orang yang dalam kondisi darurat, padahal kita mampu membantunya, kita orang itu yang tidak mampu termasuk terjatuh ke dalam maksiat. Jadi berkhidmah dan membantu orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, apalagi dalam kondisi darurat, adalah sesuatu yang seharusnya diperebutkan. Bagaimana tidak? Rasulullah menyarankan kita untuk saling menyayangi. Apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Bukan Allah. Allah tidak menempati langit karena Allah tidak butuh kepada langit. Man fis sama irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis ini diperjelas lagi oleh hadis lain. Yaitu apa? Irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Jadi sayangilah penduduk bumi, maka niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Ahlun, penduduk. Jadi kata-kata ahlun itu dia hanya diucapkan kepada para malaikat. Jadi bukan berarti Allah di langit, Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arasy. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak di langit dan tidak di mana-mana dan tidak menempati jiwa manusia dan tidak boleh ditanya di mana tempatnya karena memang tidak bertempat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini diperintah untuk menyayangi para penduduk bumi. Karena dengan menyayangi penduduk bumi, maka akan disayang oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Kemudian bagaimana bentuk seseorang menyayangi sesama manusia? Kata para ulama ketika menafsirkan hadis ini apa? Yaitu memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, memberikan makan kepada yang lapar. Lebih-lebih memberikan ilmu agama, itu paling bermanfaat. Kata Syekh, orang yang menyelamatkan seseorang daripada kekufuran itu lebih baik pahalanya daripada memberi makan kepada jutaan orang. Kenapa? Karena kalau seandainya hanya memikirkan tentang keselamatan mereka secara fisik, tidak dipikirkan keselamatan kelak di akhirat, dipikirkan hanya bagaimana supaya bertahan hidup, diberi makan, dikasih minuman, dikasih pakaian, bisa bertahan hidup, ya belum tentu bisa menjamin keselamatannya kelak di akhirat. Tapi kalau seandainya orang itu yang dipikirkan adalah keselamatan akhiratnya, yang dipikirkan bagaimana terhindar daripada siksa neraka, lalu mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan semua ciptaannya, Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak di mana-mana, Allah bukan benda yang bisa dipegang, Allah bukan benda yang tidak bisa dipegang, dan sifat-sifat yang memang wajib diketahui. Akhirnya mengenal bahwa yang berhak Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa iman yang benar seperti ini. Itu kan kalau mati dalam keadaan Islam dan dia akan mendapatkan surga. Dan kalau seandainya dia pernah melakukan kekufuran,
Dan dia pun diajarin bagaimana cara masuk Islam atau kembali ke dalam Islam, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia kan dapat menyelamatkan dirinya daripada kekekalan di dalam neraka. Coba kalau seandainya hanya yang dipikirkan makanan dan pakaian, sementara tentang urusan agamanya tidak diperhatikan. Dia paling hanya bisa teratasi urusan dunianya saja. Kelaparannya sudah terpenuhi, sudah kenyang, pakaian sudah ada, tapi belum tentu bisa menjamin keselamatan urusan akhiratnya. Karenanya Syekh pengarang kitab yang kita kaji ini mengatakan bahwasannya menyelamatkan satu orang daripada kekufuran itu lebih baik daripada memberi makan kepada jutaan orang. Lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita ilmu yang kita pelajari tidak hanya sekedar untuk diri kita, tapi kita ajarkan kepada orang lain, untuk kita sebarluaskan kepada orang lain agar manfaat ini semakin meluas dan semakin menyebar. Dan kalaupun kita sudah tiba ajal kita mati, pahalanya itu tetap ngalir, karena termasuk sedekah jariyah, yaitu daripada ilmu yang bisa memberikan manfaat. Saya kira sampai di sini untuk sesi pertama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan dapat meninggikan derajat kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah serta iman yang sempurna. Ya. Baik, mari kita tutup perjumpaan sesi pertama ini dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Baik, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama pada kesempatan kali ini untuk mengikuti kajian ilmu agama, murojaah ilmu agama bersama. Dan pada kali ini ya, kita akan kembali melanjutkan insyaallah taala kitab yang dikarang oleh guru kita, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, tentang beberapa golongan di luar ahli sunnah wal jamaah.
Tapi sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Insyaallah saya buka filenya terlebih dahulu ya. Saya share. Bentar. Dokumen. Nah, jadi kemarin ya kita membahas bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membolehkan tawassul ya. Sedangkan orang-orang Wahabi ya di luar orang-orang Wahabi, mereka menganggap bahwasanya tawassul ini sebagai sebuah kesyirikan. Kata mereka tidak diperbolehkan untuk mengatakan tidak boleh bertawassul. Itu sponsor lewat itu. Tidak boleh bertawassul kata mereka kecuali dari orang yang hidup dan hadir di hadapan kita. Ya, ini sudah kita bahas secara panjang lebar. Kemudian juga orang-orang Wahabi mereka mengharamkan bahkan mensyirikkan kalau kita sekarang bilang ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah, kita manggil Nabi Muhammad, kata mereka ini adalah sebuah kesyirikan. Ya. Nah, ini kita lanjutkan di atas ya. Qala al-muallif rahimahullah ma'a anna ibn Taimiyyah tastahsana liman asabaha maradul khadar fi rijlihi. Padahal Ibnu Taimiyah menganggap baik bagi orang yang tertimpa penyakit khadar. Jadi khadar ini dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Jadi khadar di sini maksudnya adalah penyakit kaki sehingga orang tersebut tidak bisa menggerakkan kakinya. Dia kayak lumpuh tetapi tidak sampai kepada batas lumpuh. Nah, begitu. Dia kayak lumpuh tapi tidak sampai pada batas lumpuh, tapi kalau tapi dia lebih dari kecemasan. Ya, dia lebih dari kecemasan, subhanallah, gagal fokus. Tapi dia lebih itu dari kesemutan. Ya, dia di atas kesemutan tetapi di bawah lumpuh. Ya, seperti itu. Nah, ada seseorang yang tertimpa seperti, kalau orang tertimpa seperti itu, ya, maka di sini bagus baginya untuk ayyaqula ya Muhammad, ya, dan seseorang itu ketika tertimpa semacam ini, kata Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini kan ulamanya Wahabi. Jadi orang yang sangat disenangi Wahabi, sangat disukai oleh orang Wahabi. Nah, jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah suatu yang baik. Kalau seorang terkena khadar, penyakit khadar, maka disunahkan, baik bagus baginya kalau mengatakan ya Muhammad. Ini disebutkan dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib, ya, cetakan Al-Maktabah Al-Islami, cetakan ke At-Tab'atul Khamisah, cetakan kelima, ya, tahun 1405 Hijriah atau 1985 Rumiyah. Jadi begitu. Jadi orang Wahabi mengatakan, orang yang mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, kayak kita sekarang ini dianggap melakukan kesyirikan. Kemudian Ibnu Taimiyah, imamnya mereka, menganggap bahwasanya perkataan ini bukan sebuah kesyirikan, bahkan ini adalah perbuatan yang baik. Ya toh? Maka dalam hal ini mereka menyalahi
Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini mereka menyalahi Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan baik, kemudian mereka mengatakan syirik. Di sini kalau kita mau mematahkan mereka sangat mudah sekali mematahkan Wahabi dalam hal ini. Jadi imam mereka mengatakan baik, sedangkan mereka bilangnya adalah syirik. Maka dalam hal ini kita katakan kalian punya dua pilihan. Pilihan yang pertama kalian adalah sebagaimana kalian mengkafirkan orang ahli sunnah yang mengatakan ya Rasulullah atau ya Muhammad, maka demikian juga kalian seharusnya kalau konsisten mengkafirkan Ibnu Taimiyah juga. Ya. Jadi menurut itu konsekuensi dari perkataan kalian. Artinya Pak Ibnu Taimiyah juga kafir menurut kalian. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, mereka bilang, ya kita katakan karena Ibnu Taimiyah menganggap baik sesuatu yang kalian anggap kalian syirik. Dari Ibnu Taimiyah itu menganggap sesuatu yang kalian anggap sebuah kesyirikan ini sebagai perbuatan yang baik, dan menganggap baik perbuatan kufur itu adalah sebuah kekufuran. Berarti pilihan kalian yang pertama adalah mengkafirkan Ibnu Taimiyah juga, dan jelas mereka tidak akan berani di sini, nggak akan berani mereka, nggak akan berani. Nah, yang kedua, pilihan yang kedua yaitu apa? Kalian meninggalkan keyakinan kalian, ya. Jadi keyakinan bahwasannya perkataan ya Rasulullah atau ya Muhammad kalian anggap sebagai kekufuran dan kesyirikan, ini tinggalkan keyakinan seperti ini. Karena imam kalian mengatakan hal ini adalah sesuatu yang bagus dan ini benar. Nah, begitu ya. Ini benar. Ya tinggalin. Di pilihannya dua. Nah, di sini dalam keadaan seperti ini biasanya mereka itu tidak akan berani mengkafirkan Ibnu Taimiyah, tidak akan berani itu. Yang kedua, mereka tidak mau menarik perkataan mereka. Seperti itu. Tidak ada jawaban lain selain salah satu dari dua hal tersebut. Ya. Wahada, kita lanjutkan, yukhalifu fihi ma qalahu fi kitabit tawassul wal wasilah. Dan hal ini menyalahi perkataan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah. Jadi dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah, Ibnu Taimiyah menganggap tawassul itu sebagai kesyirikan. Sedangkan dalam kalimat Al-Kalimut Thayyib, Ibnu Taimiyah menganggap suatu tawassul sebagai perbuatan yang baik. Nah, jadi di sini apa coba? Di sini ini adalah contoh sekelumit, contoh kecil saja dari apa? Dari plan-plannya Ibnu Taimiyah. Ya toh? Makanya di sini katanya apa? Fa Muhammad bin Abdul Wahhab wafaqahu fima fi kitabih tawassul wal wasilah. Jadi Muhammad ibn Abdul Wahhab menyetujui ya apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah dan menyalahinya dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib wa khalafahu fima fi kitabihil Kalimut Thayyib, dan dia menyalahi pernyataan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Jadi seperti itu. Makanya ini ya antara orang Wahabi dengan orang Wahabi itu pun sebenarnya mereka itu juga tidak klop loh. Ya, jadi banyak di antara mereka itu yang juga tidak klop antara satu dengan yang lain. Maksudnya tidak klop gimana?
Artinya antara satu dan yang lainnya itu saling membid'ahkan. Oh, ini bid'ah. Oh, kamu bid'ah. Itu sama-sama Wahabi itu. Oh, kamu melakukan apa namanya ahlul bid'ah. Kamu apa namanya kata mereka salafi sempalan. Ya tahu. Ini banyak terjadi seperti itu. Ini saya kasih contoh ya, salah satu apa sih ini salah satu contoh saja. Ada di Bogor itu sebuah yayasan. Nah, yayasannya itu Yayasan Al-Hidayah. Itu yayasannya, namanya aja Al-Hidayah. Kalau isinya mah ya ajaran Wahabi. Yayasannya namanya Al-Hidayah. Ini Wahabi ini. Kemudian ada di Gresik itu nama yayasannya, ada yayasan lain namanya Al-Furqan. Al-Furqan. Ini Wahabi juga. Ini antara satu dengan yang kedua ini saling serang menyerang. Ya, saling serang menyerang. Yang di Al-Hidayah ini Bogor, dia ngarang sebuah buku saku gitu, nulis sebuah buku saku. Isinya apa? Judulnya apa? Katanya Salafi Sempalan. Nah, kata mereka Salafi Sempalan. Nah, ini Salafi Sempalan ini yang mereka katakan ini maksudnya apa? Nyinggung yang di sana itu, yang Al-Furqan itu. Subhanallah. Yang di Al-Furqan tidak terima dikatakan Salafi Sempalan. Akhirnya apa? Mereka bantah buku ini juga. Nah, ini loh. Jadi antara satu dengan yang lain sebenarnya mereka tidak klop. Ya, cuma mereka dalam menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tawassul itu syirik, kemudian tabarruk itu syirik dan semacamnya, mereka memang bersatu. Contoh lagi, saya kasih contoh ya. Salah satu ulama Wahabi itu ya insya Allah kalau saya tidak salah ini 90% ingatan saya itu apa Ibnu Baz. Ya, Ibnu Baz. Kalau di Indonesia kan sudah banyak markas Bin Baz atau Bin Baz Center. Itu Wahabi itu Ibnu Baz. Dia Bin Baz ini mengatakan Allah Ta'ala punya bayangan. Bayangkan ini, subhanallah, sampai kemana. Kalau ini tidak disebut sebagai tasbih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dan ini mengeluarkan seseorang dari Islam, dan terus tasbih itu gimana? Dia mengatakan Allah Ta'ala punya bayangan. Bayangkan, coba. Jadi kayak kita punya bayangan, pohon punya bayangan. Nah, dia ngambil dari sebuah hadis ini, ada sebuah hadis sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Bahwasanya ada 7 golongan nanti di akhirat akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Dannya di sini sama Ibnu bin Baz ini diartikan sebagai naungan Allah. Kemudian dia artikan bayangan Allah. Katanya Allah Ta'ala punya bayangan tapi tidak serupa dengan bayangan yang lain. Ini perkataan nggak jelas ini kayak gini. Setelah itu ada orang Wahabi lainnya. Insya Allah tidak salah itu Al-Utsaimin. Al-Utsaimin bilangnya apa? Dia menafsiri hadis ini, maksud dengan bayangan di sini adalah bayangan arsy, bukan bayangan Allah, dan ini yang benar ya. Ini yang benar. Kemudian Utsaimin bilangnya apa? Orang yang mengatakan, ini saya ingin tunjukkan, orang yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala, bahwasanya makna hadis ini adalah bayangan Allah, artinya Allah punya bayangan. Orang yang mengatakan ini, siapa yang bilang? Utsaimin, orang Wahabi. Ya, orang yang mengatakan seperti ini apa katanya? Ajhalu minal himar. Ini lebih bodoh dari keledai. Nah, tadi yang bilang punya bayangan, hadis ini maknanya Allah punya bayangan siapa? Bin Baz. Siapa itu? Ulamanya Wahabi juga.
Nah, jadi kata Utsaimin apa bin Bas itu ya istilahnya kan ninggung itu. Itu lebih bodoh dari keledai. Itu bahasanya. Itu yang di kitab itu. Jadi ini hanya sekedar contoh saja bahwasanya di antara mereka saja apa namanya itu banyak pertentangan. Makanya ada sebagian orang itu mengarang Tanaqudat al-Wahabiyah. Jadi apa namanya itu kepelin-pelanan ke pendapat-pendapat Wahabi. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke kitab. Wal khadaru maradun ma'rufun 'indal atibba'i yusibur rijlah. Dan khadar ini adalah penyakit yang sudah terkenal di kalangan para dokter yang mengenai kaki. Tata'attalu minhu harakatur rijli. Ya, disebabkan penyakit ini kaki tidak akan bisa bergerak. Nah, itu. Ya, cuma seperti yang dibilang tadi, dia itu bukan kesemutan ya, lebih parah. Tetapi nggak sampai ke apa namanya itu, nggak sampai ke lumpuh, nggak sampai lumpuh, masih di bawah lumpuh. Nah, dengan seperti ini ya kita akan sudah selesai pembahasan tentang Wahabi. Nah, cuma di sini akan kita pindah ke golongan berikutnya yaitu Hizbul Ikhwan. Nah, sebelum kita baca kitabnya, saya sedikit jelaskan ya, sedikit saja maksud saya, secara sekilas saja siapa itu Hizbul Ikhwan. Ya. Sedikit saja. Jadi dia itu Hizbul Ikhwan itu pada dasarnya dia didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Ya, didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna, beliau ini adalah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Syekh Hasan Al-Banna itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau tidak mempunyai keyakinan ya sesat yang kemudian disebarkan oleh Sayyid Qutb dalam melalui wadah Hizbul Ikhwan. Nah, Hizbul Ikhwan ini di Mesir. Ya. Pada awalnya Syekh Hasan Al-Banna ini beliau ini membentuk sebuah kelompok. Ya, seorang dari kalangan para pemuda. Mereka dilatih perang. Memang mereka dilatih perang. Tujuannya apa? Untuk melawan penjajah. Gitu. Jadi Syekh Hasan Al-Banna mengumpulkan para pemuda, kemudian mereka dilatih perang untuk melawan para penjajah. Itu tujuannya. Ya, tujuannya seperti itu. Tapi di kemudian hari, Hizbul Ikhwan ini disusupi oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini ya, ketika kita bilang Sayyid, dalam istilah kita kan, Sayyid itu keturunan Rasul. Atau Habib lah, keturunan Rasul. Atau Syarif gitu ya, Syarif dalam bahasanya. Tapi ini Sayyid Qutb di sini namanya memang Sayyid Qutb, bukan kemudian ini gelar. Ya, bahwasanya dia itu adalah seorang keturunan Rasulullah, bukan? Ya, paham ya? Lah, Sayyid Qutb ini dia itu selama dalam jarak waktu yang sangat lama sekali, dia itu sempat jadi orang ateis. Ya. Cuma memang Sayyid Qutb ini dia apa? Pintar nulis. Ya, istilahnya pintar sastra gitu ya. Kalau nulis-nulis itu dia pintar.
ngerangkai kata-katanya biar indah gitu lah bahasanya lah, disenengin. Nah itu dia memang bisa itu. Lah kemudian dia itu apa namanya? Dia bukan seorang yang ahli. Memang punya sebuah karangan ya. Dia kan memang pintar dalam masalah sastra. Dia bisa mengolah kata, itulah bahasanya. Nah, dia ngarang memang beberapa kitab. Di antaranya itu yang sangat terkenal di Indonesia. Nama kitabnya itu Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian judulnya apa? Di bawah naungan Al-Quran. Ya, di bawah naungan Al-Quran. Katanya begitu. Dan ini ironisnya, kitab ini sudah masuk ke berbagai pondok. Ya, berbagai pondok pesantren. Jadi masuk ke tanpa didasari, tanpa disadari maksud saya. Jadi masuk ke perpustakaan, saya pernah masuk sebuah perpustakaan pesantren besar. Ternyata ada kitab itunya juga, Fi Zilalil Quran itu, yang judulnya Fi Zilalil Quran. Nah, ini ya kitab di dalamnya terdapat banyak sekali kerusakan di dalamnya. Nah, maksudnya terdapat beberapa kesesatan dalam kitabnya ini. Cuma kalau orang yang nggak ngerti ilmu agama ya memandangnya ya kitab yang monumental, ya kitab yang sangat bagus sekali. Karena apa? Mungkin mengolah bahasanya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ya, setelah itu ya istilahnya disusupi oleh Hizbul Ikhwan ini disusupi oleh Sayyid Qutb. Kemudian jadi apa? Jadi berubah haluan. Nah, setelah disusupi olehnya Hizbul Ikhwan ini jadi berubah haluan. Yang asalnya dibentuk oleh dibentuk untuk memerangi para penjajah, ya setelah itu ternyata apa yang terjadi? Malah mereka saling membunuh. Jadi kalau kata salah satu pendukung Hasan al-Banna, Syekh Hasan al-Banna, katanya apa? Mereka itu berubah jadi ila adatit takhrib, yaitu menjadi orang-orang yang merusak. Jadi menjadi perusak, bukannya melawan penjajah tapi menjadi perusak. Nah, di situ. Dan pada masa itu, ya, pada masa tersebut, artinya penyusupan tersebut itu masih ada Syekh Hasan al-Banna. Ya. Makanya ketika hal itu terjadi, Syekh Hasan al-Banna berkomentar, innahum laisu ikhwanan wa laisu muslimin. Jadi mereka itu bukan dari Syed Qutb dan pengikutnya. Mereka itu bukan dari kalangan ikhwanul muslimin. Maksudnya kelompoknya itu. Wa laisu muslimin, bahkan mereka itu bukan dari kalangan umat Islam. Ini yang terjadi. Jadi saya mengetahui hal itu. Makanya bila mengatakan innahum laisu ikhwanan wa laisu muslimin. Mereka itu bukan dari kalangan ikhwan dan mereka bukan dari kalangan umat Islam. Makanya dari situ apa coba? Ikhwanul muslimin itu pada waktu itu terbelah menjadi dua. Artinya yaitu pengikut pendukung Sayyid Qutb, kemudian disebut Al-Qutbiyun, dan juga pengikut Hasan al-Banna, pendukung Syekh Hasan al-Banna, jadinya Al-Banniyun. Cuma sekarang yang banyak itu ya pengikut Sayyid Qutb kan sekarang.
yang ajarannya itu ngambil darinya. Nah, bisa dipahami ya. Lah, di antara ini nanti insya Allah taala kita bahas di hari esok insya Allah jika sempat dan jika dipanjangkan umur oleh Allah. Di antara keyakinannya itu adalah bahwasanya semua orang selain media itu hukumnya keluar dari Islam, bukan orang Muslim. Ini istilahnya pokoknya selain ikhwanul muslimin itu bukan orang Muslim. Makanya mereka itu menamai salah satu nama kelompok mereka itu Al-Jama'atul Islamiyah. Nah, kalau Jamaah Islamiyah, kalau di Indonesia dikenal dengan apa? GI. Ya loh, di Indonesia dikenal dengan GI. Disitulah ya karena mereka menganggap bahwasanya diri mereka saja yang Muslim, sedangkan yang lainnya keluar dari Islam. Ini yang kemudian dikenal oleh para ulama dengan takfir syumuli. Ya, takfir syumuli, yaitu pengkafiran secara totalitas. Itu namanya. Jadi takfir syumuli itu apa? Pengkafiran secara totalitas. Yes, gitu. Dia tinggalkan. Apa namanya? Bukan tinggalkan. Pokoknya selain mereka dianggap kafir. Ya, jadi ini disebutkan oleh Said Qutb dalam kitabnya apa? Itu fi Dhilalil Quran itu. Ya, nanti insya Allah kita baca. Bahkan atau di selanjutnya ya. Bahkan kata mereka apa? Katanya itu ya sekarang banyak ya sampai orang yang azan. Orang yang mengumandangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di menara-menara. Mereka itu hanya mengumandangkan saja dengan mulut mereka, tetapi tidak ada praktek realitasnya. Dan tidak ada prakteknya. Maka yang mereka seperti ini, ya yang seperti ini, itu juga dianggap keluar dari Islam. Ya, dianggap keluar Islam. Jadi dia itu pemerintahnya keluar dari Islam, kemudian rakyat yang hidup di bawah pimpinan ini juga dianggap keluar dari Islam, kecuali mereka yang mau memberontak terhadap pemerintah. Oh, yang memberontak terhadap pemerintah dialah yang Muslim, katanya gitu. Artinya bukan dia yang memberontak itu mereka. Memang dari mereka aslinya atau ya gabung bola mereka secara ya tanpa mereka sadari. Ya seperti itu. Subhanallah. Jadi memang antara ajaran Hizbul Ikhwan dan ajaran Wahabi di sini agak mirip-mirip. Ya beda ya, cuma beda. Misalnya cuma ada kemiripan-kemiripannya gitu, enggak 100%. Ya, karena memang terjadi perkawinan ya antara ajaran Wahabi dengan ajaran Hizbul Ikhwan. Ya, terjadi perkawinan itu. Sehingga lahirlah yang apa namanya yang gaduh-gaduh. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, kalau di Indonesia ini adalah partai yang sangat besar sekali. Ya, kalau mau menyebut ya kita sebutkan saja PKS itu di Indonesia itu hakikatnya pahamnya itu paham Hizbul Ikhwan PKS itu. Cuma sayangnya ya memang mereka geraknya dalam dunia sosial ya lumayan cepat ya. Mungkin karena banyak dananya. Kemudian juga yang ironisnya itu apa namanya sebagian dari orang-orang yang mengaku ahli sunnah yang setelah itu apa mendukung mereka masuk dalam kandidat mereka, kemudian masuk yang mensukseskan mereka, katanya apa namanya katanya wah itu partai yang Islami.
Katanya saya sebagian bilang begini, saya walaupun saya memang PKS tapi tetap saya orang NU. Bagian begitu. Jadi yang seperti ini tidak bagus ya. Tidak bagus yang seperti ini. Nah, jadi itu ya, maksudnya yang di Indonesia salah satunya itu. Apakah ada organisasi lain yang juga berhaluan Hizbul Ikhwan, saya tidak tahu. Di Malaysia lain lagi namanya mereka. Di Lebanon juga lain lagi. Di Lebanon itu ada Al-Irsyad, ada Al-Irsyad, nah gitu. Yang di Indonesia Al-Irsyad yang di Indonesia itu kebanyakan ya Wahabi. Jadi seperti itu ya. Ini sekelumit saja ya yang berkaitan dengan Hizbul Ikhwan. Nah, nanti kesesatannya bagaimana bantahannya ya. Insya Allah Ta'ala jika kita diberikan panjang umur dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lanjutkan di hari besok. Jadi sampai di sini saja mungkin yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Cuma jika ada yang mau bertanya persilahkan terlebih dahulu untuk bertanya sebelum kita tutup. Kalau memang ada, memang nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, banyak orang yang terkadang itu kebingungan. Ya, kebingungan. Kadang gimana ya, semuanya ngaku ahli sunnah. Nah, ini ngaku ahli sunnah, yang itu ngaku ahli sunnah, yang ini ngaku ahli sunnah, semuanya ngaku ahli sunnah. Jadi kalau banyak orang awam itu bingung mana yang ahli sunnah sebenarnya. Ahli sunnah itu gimana? Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu ahli sunnah wal jamaah. Walaupun itu terulang-ulang. Terkadang kita itu mendengar pelajaran pertama kita tidak paham, ya kan? Istilahnya mendengar pelajaran pertama kita tuh melongok gitu ya, melongok gitu. Jadi itu terjadi juga bagi kita, misalnya saya gitu dan beberapa teman di Lebanon. Lihat pelajaran begitu dijelasin sama guru nggak paham, nggak mudeng. Tanya lagi yang kedua nggak mudeng lagi apa ini. Setelah itu diulangin yang ketiga kalinya pelajarannya baru kemudian gitu. Ternyata begini. Jadi maksud saya apa? Mendengarkan sesuatu yang pernah disampaikan, ya, itu tidak ada ruginya bagi kita. Mau kita ngulang pelajaran 100 kali, 200 kali, 1000 kali, tidak ada ruginya kita ngaji. Walaupun seperti itu, 10 kali, 20 kali. Kitab yang sama. Nggak ada ruginya. Pertama, kalau pahala tetap dapat pahala jika ikhlas karena Allah Ta'ala, Yang kedua, ketika dia mendengar pelajaran yang sama, berarti apa? Dia yang tadinya agak mau lupa akhirnya apa? Ingat kembali. Yang asalnya memang ingat tambah kuat ingatannya. Jadi yang asalnya sudah mantap tambah mantap lagi. Nah, itu fungsinya. Kalau terkadang dalam pelajaran walaupun itu kitab yang sama, itu ada tambahan tambahan pelajaran sehingga ada maklumat ataupun pengetahuan baru. Baik, kayaknya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu barokah dan bermanfaat, menjadi sanggup kita nanti di dunia dan di akhirat, dan dipermudahkan semua urusan kita. Ya,
kebaikan yang kita lakukan, di kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, serta dipermudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menguatkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan pembacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ushirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.